Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dingin kan Pak ya Pak? Hujan semalam, kita ulang lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bernafas dan hidup sampai hari ini. Alhamdulillah. Karena tidak ada lain kata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bahwa disitulah kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hanyalah makhluk yang lemah, bahwa kita ini tiada daya dan upaya, bahwa kita ini hanyalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku hamba yang beriman, marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti sampai pada akhirnya bibir kita ini, mulut kita ini tidak bisa lagi mengucapkan kalimat apapun ketika tubuh kita terbaring kaku, ketika tubuh kita tidak bisa lagi bergerak mengatakan kaki kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu mari senantiasa kita berselawat, kita hadiahkan untuk kekasih Allah, Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Pak, Bu? Sehat? Pak, sehat Pak? Masih kurang suaranya. Ibu sehat yang di belakang? Alhamdulillah. Nampak seperti bidadari dari jauhnya. Nampak-nampaknya ini. Tapi nanti di surga itu tidak ada Bu yang tua-tua. Enggak ada. Ya, yang ada itu berumur sampai 25 tahun sekian. Karena dalam sejarahnya, dalam yang kita baca dalam kitab-kitab seperti itu, yang tua-tua tak ada lagi Bu. Kalau kita udah tua ini tak enak makan lagi. Sementara di surga itu penuh dengan kenikmatan. Maka itulah indahnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika nanti kita masuk surga, kita berubah menjadi orang yang lebih segar
segar, lebih baik, lebih sehat lagi. Yang hari ini sakit-sakit, jangan khawatir nanti di dalam surga tidak bisa menikmati nikmat Allah. Jangan khawatir, karena tak ada lagi nanti yang sakit-sakit itu. Yang hari ini bersusah payah datang ke masjid kita ini, ya, bersusah payah mengeluarkan tenaganya melawan syaitan laknatullah untuk hadir ke masjid ini, insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang tidak bisa kita banding dengan apapun. Insya Allah. Kita hadir yang hari ini, saya doakan dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di masjid ini dengan penuh harapan. Dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini menunaikan sholat fardu subuh ini semuanya diampuni oleh Allah, semuanya dosa-dosanya. Amin. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang kecil maupun yang besar. Amin. Yang sengaja maupun tak sengaja, yang sadar ataupun tidak sadar, yang hari ini datang membawa penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan yang hari ini datang dengan berbagai masalah, Allah keluarkan dia dari masalahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah agama yang paling terbaik. Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah, yang sempurna di sisi Allah kecuali agama Islam. Maka beruntung kita tahu hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memegang Islam erat sekali. Ya, buktinya apa? Hari ini kita masih bisa datang ke masjid ini menunaikan sholat subuh, menyembah kepada Allah, menghambakan diri. Mudah-mudahan proses menghambakan diri ini sampai nanti di yaumil akhir, sampai nanti di akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan, mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari tidur, kita diajar untuk membaca doa tidur. Mulai bangun, kita diajarkan untuk membaca doa-doa ketika bangun tidur. Ketika ingin memulai aktivitas, kita diatur oleh Islam sedemikian rupa. Ya, baik itu mengatur pribadi kita, mengatur keluarga kita, mengatur tentang rumah tangga kita, mengatur masyarakat kita, cara bertetangga dengan orang lain, mengatur bagaimana bermasyarakat, mengatur bagaimana kita berhidup, beragama dan bernegara. Islam sangat penting sekali mengatur seluruh kehidupan kita. Maka tidak bisa kita lepas dari tatanan aturan-aturan agama Islam. Islam itu memikirkan banyak hal, ekonomi dan lain sebagainya. Wabil khusus salah satunya yang paling sangat-sangat diperhatikan oleh agama Islam ialah apa yang kita peringati hari ini, apa yang kita ingat, yang kita kerjakan subuh ini, yaitu ialah mensantuni anak yatim. Lebih kurang 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh abangda kita, Ustaz, bisa lagi tak mengisi di masjid kami. Alhamdulillah, saya bilang, berarti masih diamanahkan kepada saya, masih percaya kepada saya. Tak tahu saya bisa diamanahkan, tapi insya Allah abangda saya bilang, saya akan datang kalau tidak sakit, kalau tidak ada halangan apapun itu. Dan ternyata alhamdulillah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 2 hari yang lalu itu Pak Bu, rasa badan ini kurang enak rasanya. Sampai dari malam masuk angin saja. Tak karena perubahan cuaca ini, tapi alhamdulillah subuh ini sehat walafiat. Mungkin ini adalah karena buah dari doa-doa ayahanda dan ibunda semua. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak yatim Pak, anak yatim ini sangat penting sekali diperhatikan oleh Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Siapa anak yatim itu? Dalam agama kita dikatakan anak yatim itu ialah orang
dalam agama kita dikatakan kalau laki-laki itu batas umurnya ialah sampai ia balik mimpi basah. Nah, itu batasnya. Lewat dari itu tidak tergolong lagi kepada anaknya. Kalau dia perempuan, ya, kalau dia perempuan sampai datang haid, masa haidnya. Atau kalau sekarang itu lebih kurang umurnya berapa Bapak? Berapa ya? Kalau masa balik itu 15 ya. 15 dan 16 tahun sekitar itulah. Itulah anak yatim. Dalam agama kita banyak mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak yatim ini. Ya. Putus hati mereka dan harapan mereka, Pak. Tidak ada lain rasa sedih yang paling luar biasa di dunia ini melainkan ketika ditinggal oleh orang tua yang kita cintai. Kalau meninggal orang tua kita, Pak, Bu, ayah, emak kita, hilang rasa dunia ini, Pak. Tidak tahu lagi kita mau berbuat apa. Rasanya lembut tanah ini kita pijak. Betul kan? Ya, berputus asa yang bisa hanya menangis saja. Inilah yang dirasakan oleh adik-adik kita, Pak. Putus harapan mereka. Tidak ada lagi tempat untuk bernaung. Tidak ada lagi harapan untuk mereka bergantung kepada siapa lagi mereka harus mengadu. Itulah gunanya Islam, Pak. Mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini dalam agama Islam itu tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berlimpah ruah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memiliki harta, maka kita ingin itu, kita garis bawah, jangan pernah melalaikan anak yatim. Kalau kita diberi Allah rezeki yang banyak, lihat orang-orang di sekeliling kita, mana banyak anak yatim itu. Karena kalau bukan kita yang membantu mereka, kalau karena bukan kita yang menolong mereka, siapa lagi? Kasihan kita adik-adik kita itu. Siapa yang mengurus mereka? Kalau sempat tidak ada yang memberikan perhatian kepada mereka, Pak, mau kemana arah hidup mereka nanti? Jangan salah, Pak, karena kita ini risih kadang-kadang melihat di lampu merah banyak anak yang meminta-minta. Kenapa itu terjadi? Karena banyak di antara kita tidak perhatian kepada anak yatim. Mereka ditinggal ayahnya, mau tidak mau, perut lapar, hidup harus berjalan. Kepada siapa mereka meminta? Makanya kadang-kadang kita, Pak, jangan salahkan anak-anak itu meminta di lampu merah. Kita mungkin yang kurang perhatian kepada anak-anak yatim. Maka hari ini mengajarkan kepada kita, ayo, mari kita berbuat baik kepada anak yatim ini. Mari kita bantu semampu kita, sedaya upaya kita. Kalau kita ada rezeki itu luar biasa. Wajar kalau ada orang dikasih Allah rezeki, dikasih Allah dia kelebihan harta, dia tidak bantu anak yatim ini, keterlaluan sekali. Andai kata kalau kita tidak ditakdirkan harta, masih bisa membantu, ini dia lebih luar biasa. Orang kaya membantu itu biasa saja. Tapi kalau orang miskin, ya, orang yang tidak punya masih bisa membantu. Masya Allah, ini luar biasa. Adik-adikku yang ditinggal oleh orang tuanya, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati deh. Banyak orang-orang yang termasyhur di dunia ini, khusus adik-adik saya yang tercinta, yang ditinggal oleh orang tuanya, yang dipanggil hari ini datang ke masjid ini. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Banyak orang di dunia ini yang termasyhur di mana-mana itu, menjadi ulama besar di dunia ini, berasal dari anak yatim. Bahkan kalau kita melihat uswatun hasanah, suri tauladan kita Nabi Muhammad, belum lahir sudah menjadi yatim, adik-adik sekalian. Ya, jangan khawatir. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kedudukannya. Karena apa? Karena ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik jangan khawatir, jangan bersedih hati, masih banyak di sekeliling.
Insya Allah masyarakat jamaah kita di masjid ini akan siap membantu setiap bulan. Amin. Siap Pak bantu adik-adik kita nih Pak? Siap? Menampaknya 2 orang yang siap. Ya, kita bantu Pak. Jangan berkecil hati. Banyak ulama yang besar lahir dari anak yatim. Nabi Muhammad sendiri orang nomor 1 di dunia kekasih Allah lahir dari anak yatim. Imam Syafi'i baca sejarahnya juga dari anak yatim. Syekh Muhammad Yusuf Syekh Al-Qaradawi ulama besar di Mesir juga dari anak yatim. Jadi jangan berkecil hati jadi anak yatim. Tidak hina menjadi anak yatim. Anak yatim itu tidak hina. Anak yatim itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini adik-adikku sekalian, bangkitkan semangat, tetap semangat, belajar dengan baik, pelajari ilmu agama sebaik mungkin, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diangkat Allah derajatnya, dan kita doakan adik-adik kita yang yatim di sekitar masjid ini Pak, menjadi anak-anak yang soleh nanti besarnya. Amin. Besar dia menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Kita doakan mereka besar nanti menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya, berguna bagi agama nusa dan bangsa kita ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kami ingin menyampaikan kepada kita semua, ayahnya dan ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini berjalan begitu singkat sekali. Ada masanya nanti di waktu akhirnya kita akan meninggal di dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi hari di mana tidak berguna harta dan benda. Yang tidak berguna anak-anak yang kita tinggalkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, di yaumil akhir nanti tidak ada sesuatu apapun yang akan menaungi kita. Tidak ada lagi genteng rumah kita, tidak ada lagi AC, tidak ada lagi pendingin, kipas angin dan lain sebagainya. Yang ada adalah buah dari apa? Harta-harta yang kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di akhirat nanti itu, di yaumil akhir nanti itu, sejengkal Pak matahari itu dari kepalanya. Cuma sejengkal. Kita bayangkan sekarang di dunia berapa jauh matahari, itu pun masih panas kita rasa. Apalagi nanti di yaumil akhir nanti matahari itu cuma sejengkal. Betapa perihnya Pak, meleleh otak kita itu nanti di yaumil akhir. Tapi ada yang akan menaungi kita, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Datanglah sedekah itu nanti Pak. Sedekah itu datang di yaumil akhir. Dia yang akan menaungi, menghalangi matahari yang akan menyinari kepala kita. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, keluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia akan datang menaungi kita di yaumil akhir nanti. Insyaallah. Pak, Ibu, hari ini kita mungkin terasa hati kita ini sempit. Banyak masalah yang menghimpit dada. Banyak masalah yang begitu masuk ke dalam otak kita. Setiap hari kita hanya memikirkan dunia, pusing kepala pekerjaan dan lain sebagainya. Keras hati kita dibuat oleh dunia ini. Begitu keras hati kita ini, beku seperti batu. Kadang-kadang susah tembus hidayah untuk kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hati saya ini sangat sulit sekali mendapat hidayah. Sangat berat sekali langkah ini untuk datang ke masjid. Sangat berat sekali untuk bisa berbuat kebaikan. Keras seperti batu, wahai Rasulullah. Bagaimana cara untuk mengobatinya, wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW berkata, apakah masih ada orang-orang anak yatim di sekelilingmu? Ada, wahai Rasulullah. Kalau ada, maka datanglah kepada anak yatim itu. Beri mereka makan. Beri mereka makanan-makanan yang terbaik yang engkau punya. Lalu usaplah kepalanya. Insya Allah itu akan bisa melunakkan hati kita yang keras. Kalau ada anak kita yang susah sekali kita ajak sholat, mungkin barangkali bukan karena dia tidak dididik dengan pendidikan agama.
kita harapkan di akhirat itu ialah kita bisa masuk surga lalu bertemu dengan Rasulullah. Benar? Iya kan, Pak? Bagaimana cara kita untuk bisa masuk surga dan berdekatan dengan Rasulullah? Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya yang berbunyi, "Ana wa kafilul yatim kahaitani fil jannah sababahu mustah." Apa kata Rasulullah? Aku dengan orang-orang yang senantiasa memberi makan anak yatim, aku dengan orang-orang yang senantiasa membantu anak yatim, aku dengan orang-orang yang senantiasa menolong anak yatim, kahaitani fil jannah. Rasulullah mengangkatkan jarinya sababah wal antara jari telunjuk dan jari tengah. Beginilah kedudukan kita dengan Rasulullah SAW. Begitu dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Cuman hanya dihalangi berapa senti ini, Pak. Begitulah kedudukan kita yang suka membantu anak yatim dengan Rasulullah di akhirat nanti. Maka banyak-banyaklah membantu anak yatim. Hidup ini sebentar saja, Pak. Kadang-kadang kita ini lebih mau membeli kucing yang berjuta-juta harganya, Pak, daripada mengeluarkan harta untuk anak-anak yatim. Betul? Kadang-kadang lebih suka membeli mobil mewah, motor mewah yang kadang-kadang kita tidak gunakan, manfaatkan yang terlalu penting, melainkan hanya untuk kesenangan dunia daripada membantu anak yatim. Maka mulai hari ini, detik ini, subuh ini, kita niatkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan saya keluarkan untuk membantu anak yatim. May yassara an mu'assiran yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Orang-orang yang senantiasa melapangkan hidup-hidup orang yang susah, orang-orang yang senantiasa melapangkan hidup-hidup orang yang miskin, orang-orang yang senantiasa melapangkan hidup-hidup orang yang senantiasa mengharapkan pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melapangkan urusannya di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, Pak. Maka banyak-banyaklah membantu orang. Kadang-kadang kita ini, Pak, diuji dengan musibah yang lain, kita kuat. Diuji dengan musibah kehilangan anak, istri dan lain sebagainya, kita kuat. Diuji dengan hilang pekerjaan, kita kuat. Diuji dengan masalah ekonomi, kita kuat. Tapi ketika diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang melimpah ruah, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang lupa, Pak. Ya? Coba lihat Qarun yang semulanya orang rajin ibadah, ketika diberi Allah SWT kekayaan lupa. Salah, Pak. Orang miskin yang susah, sanggup susah beberapa tahun, tapi setelah itu dikasih Allah kekayaan, lupa kepada Allah. Maka jangan sampai harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tidak kita manfaatkan di jalan Allah, Pak. Betapa ruginya kita nanti. Makanya di awal tadi saya sampaikan surah Al-Ma'un itu, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustai agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ialah orang-orang yang menghati anak yatim. Kalau kita menghati anak yatim, Pak, kita tidak pedulikan mereka, tidak kita bantu mereka, tidak kita muliakan mereka. Kata Allah di dalam Al-Quran tadi, kitalah orang-orang yang mendustai agama. Kalau kita bergolong kepada orang yang mendustai agama, nauzubillah, jauh kita dari surga. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Berbuatlah sesuka hatimu di dunia ini. Berbuatlah apa yang engkau suka, apapun yang engkau mau. Engkau mau kejar dunia, silahkan. Engkau mau kedudukan yang tinggi, silahkan. Engkau mau harta melimpah ruah, silahkan. Engkau mau anak istri yang menyenangkan hati, silahkan. Tetapi ingat, Pak, sesuatu saat nanti engkau pasti akan mati dimakan cacing tanah. Engkau akan mati hanya berselimuti dengan kain kafan. Engkau akan mati hanya
ada kematian di dalam kuburan. Tak ada lagi anak istri mendampingi, tak ada lagi harta asyik yang akan mendampingi kita di kuburan itu nanti, kecuali amal soleh dan kebaikan itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Sesungguhnya orang yang sudah mati itu memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan kami lagi ke muka bumi ya Allah, sebentar saja Pak, menangis tiba kita nanti di alam kubur. Tak bisa lagi kembali ke dunia ini. Apa? Hanya meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kami waktu sejenak kembali ke muka bumi ini, memohon meminta agar kami bisa bersedekah. Maka selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, diberi Allah nafas untuk bisa bernafas, maka jadikan setiap amalan gerak nafas kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita ialah untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Mari sebelum kita tutup, kita beristighfar kepada Allah bersama-sama. Kita tundukkan pandangan kita. Kita tundukkan pandangan kita. Kita kenal dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Astaghfirullah. Kita tidur enak di tepi pantai, datang ombak yang besar menghantam. Jangan salah menilai ketetapan Allah. Kita tidak tahu. Di Palembang ini memang jauh dari gunung, memang jauh dari laut. Kadang-kadang kita berpikir mungkin aman kita. Di Jawa orang dekat gunung banyak, dekat gunung ketika meletus gunung meninggal yang kita saksikan. Begitu cepat sekali. Banyak juga di tepi pantai kita dengar angin kencang, tenggelam kapalnya di lautan, meninggal. Kita pikir kita di Palembang ini aman, belum tentu. Tidak tahu kita kapan Allah akan datang menjemput ajal. Maka sebelum itu semua terjadi dalam hidup kita, Allah ambil kehidupan kita, Allah ambil nafas yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Mari di sisa nafas-nafas kita, mari di sisa-sisa detak jantung kita, mari di sisa-sisa detik nadi kita jadikan seluruh tindak tanduk amal kita ialah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita jadi orang-orang yang senantiasa mengulurkan tangan untuk orang-orang yang senantiasa membutuhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang meminta. Maka dari itu, mari senantiasa kita jaga hubungan kita kepada